Assalamualaikum. Bisa dengar suara saya? Tolong direspon. Waalaikumsalam, bisa Pak? Ya, terima kasih ya. Sebelum mulai, mari kita berdoa dulu. Mudah-mudahan pertemuan kali ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Thank you. Good morning, everybody. How are you this morning? Oke, good. Nah, di sini kita sudah bersama dengan beberapa orang ya. Dari kelas 8A, 8F, sampai 8J ya. Nah, untuk pertemuan tahun kemarin, pertemuan minggu kemarin ya kan sudah ada tugas. Ada yang sudah mengerjakan tugasnya belum? Sudah. Ya, saya sudah cek ya kelas-kelas. Ada yang sudah ya, ada yang belum ya. Yang belum dikerjakan ya, karena akan masuk penilaian. Ya, seperti biasa ya, cara mengerjakannya di-download dulu Word, kemudian diedit ya. Diedit dan kemudian di-print ya atau diserahkan. Oke. Nah, untuk daftar hadir pertemuan hari ini, silakan Anda menuliskan di chat, tuliskan nama dan kelas ya. Katakan Dodi 8A hadir Pak, terima kasih. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk daftar hadirnya pertemuan kali ini, silakan Anda ketik atau Anda tulis di chat Google Meet ini ya, yang sebelah kanan ya. Kita lihat dulu sudah ada yang chat belum. Oh, ternyata belum ya, saya akan cek dulu. Silakan. Nah ya, sudah ada ya satu. Aradana Adiputra ya. Aradana ya. Aradana tugasnya belum ya. Aradana, halo. Nah, saya hanya mengingatkan ya, Aradana silakan tugas yang minggu kemarin dikerjakan ya. Sebab kalau tidak dikerjakan, akan semakin banyak ya tugasnya ya. Oke, Aradana ya, you hear me? Ya silakan dikerjakan ya. Iya, karena semakin nunggu ya, tugas akan semakin banyak. Oke ya, sambil menunggu yang lain ya, saya akan menjelaskan pertemuan kita hari ini. Karena pertemuan kita hari ini juga ada materi yang harus kita lanjutkan. Oke, ya. Oke. Sekarang kita akan mulai ya pembelajarannya sambil yang lain ya. Saya akan ulangi kembali. Ya, we are going to talk about what we have discussed last week. Pertemuan minggu kemarin adalah pertemuan pertama ya, di mana masih banyak kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, terutama karena menggunakan sistem pembelajaran baru. Tapi mudah-mudahan lah dari hari ini sampai dan kedepannya ya akan semakin baik dan semakin mudah serta semakin dilancarkan ya. Karena kita ingin tidak hanya memberikan tugas ya kepada Anda ya, kepada peserta didik ya, tapi juga kita akan menjelaskan ya materi ya, kita akan menjelaskan yang harus Anda pelajari itu apa ya. Jangan hanya tugas, tapi guru tidak menjelaskan ya. Nah,
Saya akan hadir dalam bentuk video call seperti ini setiap minggu ya. Seperti jadwalnya mulai jam 7.30 ya sampai jam 9-an ya. Nah, di sini Anda bisa bertanya kalau misalkan tugas tidak jelas. Kemudian juga akan ada kalau ada tugas Anda bisa langsung kerjakan. Kemudian bisa langsung meminta saya untuk memeriksanya. Pak, tugas saya yang ini sudah betul atau belum? Nah, nanti kita akan cek langsung dan akan diberitahu langsung kepada Anda bagaimana mengenai tugasnya. Ya. Nah, sekarang kita akan mulai dengan materi hari ini ya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain ya. Kita mulai dengan ucapan bismillah serta alhamdulillah. Segala puji bagi Allah ya, kita harus selalu bersyukur bahwa hari ini kita masih diberi kesempatan, kemudahan ya, bisa belajar bersama walaupun dalam suasana yang seperti ini, tapi kita harus tetap berusaha untuk selalu belajar ya. Nah, so today we are going to talk about chapter 7 ya. Kita masih membahas bab 7 ya. Kita sedikit-sedikit saja bahasanya, tenang-tenang saja ya, tidak terlalu cepat ya. Every time you have problem ya, bila Anda memiliki kesulitan, jangan malu-malu, silakan ditanyakan saja ya. So, sekarang now we are in part 2. Sekarang kita di minggu atau bagian kedua dari chapter 7 ini ya. Judulnya untuk chapter 7 ada My Uncle is a Zookeeper. Jadi kita akan menjelaskan mengenai zookeeper ini, mengenai animals, ya, mengenai nature, dan lain sebagainya. So before going on, let's check what we have discussed last week. Sebelum kita mulai ya, kita akan menjelaskan dulu apa yang sudah kita bicarakan minggu kemarin ya. Nah, minggu kemarin kita mengikuti proses pembelajaran yang namanya mengamati. Jadi kita mengamati, semuanya mengamati ya, mengamati tentu dengan indera ya. Di sini kita menggunakan indera penglihatan ya, menggunakan visi. You use your eyes, your visions ya, to recognize things ya. Jadi tujuan dari mengamati ini Anda melihat gambar ya, kemudian menyambungkan apa yang ada di kepala, ya, apa yang ada di otak, serta kosakata-kosakata yang diperlukan, atau pengetahuan-pengetahuan lain yang kita perlukan sebelum kita masuk kepada inti pembahasan. Ya. Jadi sebelum kita menjelaskan masalah A, B, C, ya, yang lebih rumit, kemarin kita mulai dengan vocabulary building, ya mungkin, kemudian juga menggali lagi pengetahuan yang sudah Anda pelajari sebelumnya di semester 1. Ya, ingat ya. Oke. Nah, kemarin yang ini gambarnya yang kita amati. So we have this picture. A very interesting picture. Ini gambar yang sangat menarik. Kenapa menarik? Ya karena gambar tersebut objeknya banyak. So we have a lot of objects. Ya, at least we have 25 objects. Ya, setidaknya kita memiliki 25 objek ya pada gambar ini. Ada objeknya orang, ada binatang, ada tempat, ada tumbuhan, tanaman, dan lain sebagainya. Oke. Now, minggu kemarin itu dari mati ya, dari melihat gambar dan menggali ya, menghasilkan kata-kata yang berupa dari gambar tersebut ya. Kemudian saya minta Anda untuk menuliskan noun atau noun phrase yang ada pada gambar tersebut ya. Noun phrase saja ya. Jadi noun phrase itu kalau dalam bahasa Inggris kalau ada noun kata benda ya, biasanya atau bagusnya ya kita jelaskan apakah benda itu tunggal atau jamak ya. Apakah benda itu tunggal atau jamak, kemudian apakah benda itu termasuk bisa dihitung atau tidak, countable atau tidak.
Jadi kalau misalkan kemarin dalam tugas itu ada yang jawab bendanya tree ya, tree itu kan bentuk pohon ya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris kita harus jelaskan berapa tree-nya. Misalkan tree-nya nggak mau ngitung Pak, banyak ya, tulis saja many ya, banyak tuh many. Nah, karena itu bisa dihitung dan kita mau menunjukkan bahwa dia banyak, maka kita harus tuliskan many trees ya. Jadi kata trees-nya, tree-nya ya, kita harus tuliskan dalam bentuk jamak ya, many trees. Ya contohnya many trees ya, banyak pohon tuh di belakangnya. Di gambar paling belakang tuh pohon tuh banyak ya. Ada yang kuning tua, ada yang hijau ya di belakang. Nah, kemudian contoh yang kedua adalah cage ya. Cage itu kandang. Ya. Cage bisa kandang terbuka atau kandang kerangkeng ya, cage. Ya, mungkin ada kata yang lainnya, tapi umumnya katanya adalah cage ya. Kandang atau tempat kita menaruh hewan. Nah, kalau misalkan Anda ingin menyebutkan cage itu cuma satu ya, maka tidak boleh nulisnya cage saja, tapi harus Anda tambahkan artikel, tambahkan kata depan yang menunjukkan bahwa dia tunggal. Artikelnya gampang ya, ada atau Jadi Anda nulis atau Anda sebutkan a cage ya, bukan an cage ya. Kalau an itu untuk benda yang bunyi bawah ya, kayak an elephant ya, an egg. Tapi kalau cage kita tulis cage ya. Nah, contoh yang ketiga leaves ya. Leaf itu asalnya kalau bentuk tunggal leaf ya atau leaf pakai F. Tapi karena dia jamak dengan tambahan kata a lot of depannya ya sangat banyak, maka kata leaves-nya tidak boleh lot of leaves, tapi lot of leaves ya. Oke. Contoh berikutnya water. Ya, water itu yaitu air ya. Kata benda, tapi karena dia tidak bisa dihitung atau uncountable, maka kita bisa kita tuliskan waters ya. Oh, Pak, banyak Pak waternya, jadi waters ya tidak usah ya. Bahkan jadi mau banyak mau sedikit ya water kita tulis water saja. Nah, hanya untuk menunjukkan seberapa waternya ya, kalau kita nggak mau ngitung ya tulis saja some water ya, some water. Oke. Nah, kemudian contoh yang kelima adalah visitor ya. Siapa yang tahu apa artinya visitor? Ya, visitor itu berasal dari kata visit, ya, visit kan mengunjungi ya. Jadi visitor artinya pengunjung ya. Kalau pengunjungnya banyak Pak, ada 5, ada 7 ya. Kalau nggak mau ngitung banyak ya, many visitors. Oke, kemudian monkey has to feed ya. Monkey has to feed ya. Di situ ada kata feed. Feed itu asalnya food. Karena dia lebih dari satu atau plural, maka kata food-nya berubah menjadi feed ya, to feed. Ya, nah contoh yang ketujuh adalah bunga yang mengambang di kolam ya, atau ya bunga apalah. Misalkan kalau kita bilang bunga apa namanya, serata ya, ya bahasa Inggrisnya kalau bunganya satu ya kita tulis a lotus flower. Itu ya mengenai noun phrase. Jadi sekali lagi menuliskan kata benda ya, tunjukkan apakah dia itu apa namanya, apakah dia itu tunggal atau jamak, kemudian kata bendanya bentuk apa ya, kemudian yang jelas. Oke. Nah, itu noun phrase itu sudah dipelajari ya di semester 1 ya. Kita hanya mengingatkan. Ya, yang kedua adalah verbs ya atau kata kerja ya. Nah, kata kerja kita mulai dari yang paling sederhana ya, kata kerja dasar atau base, atau ada yang menyebut infinitive. Jadi ini adalah kata kerja dalam bentuk kata yang kata dasar ya, belum diberi imbuhan, belum diberi belum diberi bentuk lain ya.
Nah, jadi tidak usah Anda menulis dalam bentuk ing ya atau dalam bentuk ed ya. Tambahkan ing, tambahkan ed nggak usah ya. Jadi yang diminta sesuai dengan penjelasannya kemudian tulisan saja kata benda, kata dasarnya infinitifnya. Ya, misalkan, for example, you want to say berenang ya. Misalkan Anda ingin mengatakan berenang. Ya. Kalau Anda ingin mengatakan berenang, ya cukup tuliskan swim saja. Ya. Swim, S-W-I-M, swim. Menyapu, ya. Nah, tentu saja sweep, ya. S-W-E-E-P, sweep. Ya. Berdiri, if you want to say berdiri, ya just say stand, S-T-A-N-D. Kemudian talk, ya, talk, berjalan. Tinggal atau hidup, live, ya. Kemudian bekerja, work, ya. Mengunjungi, visit. Ya. Nah, itu ya. Jadi tugasnya kemarin noun phrase, tuliskan 25. Yang kedua, kata kerja atau verb, tuliskan 15. Ya. Oke. Ya. Nah, kemarin kita juga menjelaskan mengenai nama-nama istilah-istilah tata bahasa untuk kata kerja. Jadi ada yang pertama adalah kata kerja pertama atau kata kerja dasar yang tadi ya, swim contohnya, yang kedua contohnya work. Mungkin saja kata kerja itu depannya ada kata to-nya ya, contohnya to swim, to work. Kemudian Maaf, nanti ada ya, ininya. kemudian nanti bisa ditambah s ya, kayak swims dan works ya. Kemudian nanti ada kata kerja bentuk kedua, swim, work, ada kata kerja yang berakhir ada swimming, working, dan terus bentuk ketiga ya, past participle. Oke, nah sekarang hari ini kita akan menjelaskan, Anda akan belajar menjelaskan animals ya, binatang-binatang in the zoo yang biasa kita temui di kebun binatang ya, one by one ya. Kita akan mengerjakan halaman 87 sampai dengan halaman 90 ya, halaman 87 sampai dengan halaman 90. Itu adalah tugasnya ya. Nah, seperti biasa, tugas ini tidak ditulis di buku ya, karena peraturan pemerintah ya, tidak diperkenankan kita untuk untuk apa namanya, untuk jalan-jalan ya. Jadi Anda harus berada di rumah ya, harus berada di rumah. Jadi nanti setelah kita boleh keluar rumah dan boleh beraktivitas secara normal, nah baru kita akan tugas akan kita berikan lagi ya secara normal ya, secara biasa ya di buku. Oke? Ya. Oke, kita cek. Sebelum saya lanjutkan, kita akan cek dulu ya. Kita akan cek dulu sebentar. What happened in the classroom ya. Nah, di classroom ini kita lihat kelas 8A ya. Kelas 8A. Kelas 8A. Oh, ternyata kelas 8A baru 13 orang ya, baru 13 orang. Tuh ya, dari 25 ya, dari 25 baru 13 orang yang mengerjakan. Jadi masih banyak yang belum mengerjakan, tolong ya segera dikerjakan. Nanti kalau tidak dikerjakan, numpuk ya, tugasnya banyak ya. Ternyata di 8A ini yang sudah bergabung dengan kelas kita, dengan akun ini ya, ada 25 orang ya, terima kasih. Oh ya, Aradana sudah ya, Aradana Diputra, Anda sudah submit. Kemudian Sapia ya sudah resubmit ya. Kemudian yang lain belum ya, yang lain masih 12 orang lagi ya, masih banyak yang belum. Ya, tolong yang lain diingatkan ya untuk mengerjakan tugas.
Oke, yang sudah Radana, Safia, banyak juga ya yang sudah ya. Adila Mumtaz ya bagus. Alesia, Azka ya, Indah. Yang paling bagus tugasnya kelas 8A Mentari Putri. Tepuk tangan ya. Good job. Bagus sekali ya Mentari ya. Nah, tinggal sedikit-sedikit lagi diperbaiki supaya lebih bagus lagi dapat nilai 100. Oke ya. Oke, sekarang kita lihat kelas yang lain. Gimana nih kelas yang lain? Mudah-mudahan banyak yang mengerjakan ya. Nah, untuk kelas yang lain, waduh ini kelas 8F ya. Kelas 8F ternyata yang belum gabung banyak juga ya. Baru 15 orang yang gabung. Dan yang mengerjakan tugas berapa nih? 1, 2, 3, 4, 9. Ya 12 orang ya, masih 12 orang ya. Berarti masih banyak yang belum mengerjakan tugasnya. Tolong dikerjakan ya, dikerjakan sekali lagi. Bukan hanya dibuka-buka saja, tapi tugas itu harus dikerjakan ya. Oke, itu untuk kelas 8E, kemudian dengan kelas 8 yang lain. Ini kali pertama ya kita mengecek ya satu per satu ya. Apa yang terjadi di sini di kelas kamu ya di Google Classroom ini, apakah Anda mengerjakan atau tidak. Nah, ini setiap minggu akan dipantau dan dinilai ya. Oke, jadi akan kita pantau dan kita nilai supaya apa namanya nilainya atau tugas kamu tidak numpuk, dan tugas saya untuk memeriksa dan memberikan feedback juga tidak menumpuk ya. Oke, sekarang kita lihat. Nah, untuk kelas 8I dulu ya, untuk kelas 8I. Untuk kelas 8I, oke. What happened untuk kelas 8I, tugasnya gimana? Ya, tugasnya yang sudah gabung baru 18, yang mengerjakan tugas 8 orang ya, jauh dari sasarannya. Tolong dikerjakan, sebab kalau tidak nanti numpuk ya, setiap hari ada tugas, setiap hari ada penjelasan. Kalau ternyata Anda tunggu di belakang ya seperti semester 1 jadi repot ya. Sayanya juga sebagai guru meriksanya juga repot ya. Nah, setelah setelah mengerti. Nah, kelas 8 apa nih? 8H ya ada 20 orang ya yang gabung. Yang mengerjakan tugas juga baru 8 orang ya. Yang lain kerjakan tugas ya, sebab minggu sekarang ada tugas. Berarti tugas kamu ada 2 ya, ada 2 tugas kamu. Tugas minggu kemarin dan tugas minggu sekarang ya. Oke. Oke, ya, Pak. Kelas apa nih? 8G ya, 8G yang gabung baru 16 orang nih ya. Oke ya. Tapi sudah 10 orang yang bagus ya. Yang gabungnya sedikit tapi hampir semuanya mengerjakan tugas. Ya, ya. Sekarang untuk minggu ini ya, untuk minggu ini kita akan kita akan melanjutkan materi ya. Tapi sekali lagi tolong tugasnya dikerjakan ya. Oke. Ya. Nah, nanti yang saya jelaskan hari ini ya, hari ini akan saya simpan juga di Google Classroom ya. Nah, nanti ada tugas ya. Tugasnya seperti biasa, bentuknya file aja ya. Kerjakan di Google Classroom ya. Dalam bentuk upload file ya.
Oke, bukan 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 dalam bentuk itu ya, bukan dalam bentuk tulisan kemudian dipoto ya. Tapi bentuknya ada file dari saya, bentuknya Word ya, jangan ada yang kemarin mengerjakan dalam bentuk PowerPoint ya, itu tidak diminta. Ya, yang diminta adalah bentuknya Word ya. Anda download dulu Word-nya, kemudian Anda isi tabelnya. Nah, setelah itu baru kalian upload lagi ya. Kalian upload lagi sebagai attachment boleh ya. Oke, nah ini ya. Tugasnya namanya adalah tugas kedua ya, atau tugas 2. Kemarin yang minggu kemarin tugas 1 ya. Topiknya chapter 7 ya. Nilainya 100 untuk semua kelas. 7 kelas ya. Nah, itu untuk tugasnya nanti dikerjakan. Nah, untuk dapat mengerjakan tugas tersebut ya, untuk mengerjakan tugas tersebut Anda harus menjelaskan penjelasan kita hari ini. Oke, kita lanjutkan ya. Menu hari ini atau pembelajaran hari ini ya, today's menu ya, sekali lagi. We will learn to describe the animals in the zoo one by one. Ya. Page 87 until ya, halaman 87 sampai halaman 90. Ya. So what we mean by describe? Maksud describe di sini ya, beda dengan illustrate. Kalau illustrate artinya menggambarkan benda dengan goresan tangan ya, atau dengan gambar ya, dengan gambar garis, warna, bentuk, rupa ya. Itu bahasa Inggrisnya illustrate ya. Tapi kalau describe ya, describe artinya menjelaskan sesuatu, baik itu benda, orang atau apa ya. Kamu jelaskan dengan kata-kata, maka istilahnya adalah describe ya. Kata bendanya adalah description ya. Describe kata kerja, kata bendanya description. Oke. Ya. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu ya, bahwa kita akan menjelaskan kalimat-kalimat ini yaitu dengan menganalisa subjek dan verbnya ya. Yaitu bahwa kalimat itu ya dalam bahasa Inggris ya, kalimat itu ada bagian yang disebut subjek atau pokok kalimat dan predikat ya. Predikatnya itu mungkin verb. Nah, apa saja yang bisa menempati atau berposisi sebagai subjek ya? Yang bisa berposisi sebagai subjek itu yang pertama adalah kata ganti atau pronoun ya. Yaitu I, you, we, they, he, she, it ya. Atau ayu dewi si hit ya, terserah lah mau gimana ngapalinnya, pokoknya ada 7 ya. Ayu widai he si it. Oke. Yang kedua, yang bisa berposisi atau menempati sebagai subjek ya adalah noun phrase ya, atau noun phrase, noun atau noun phrase. Oke. Ya, noun phrase ya. Contohnya elephants ya. Most of them ya. Their strip coat. Seperti itu ya. Nah, yang kedua, bagian elemen penting dari sebuah kalimat adalah predikatnya atau verbnya. Nah, berdasarkan strategi maknanya ya, verb ini ya bisa menjelaskan mengenai state, keadaan atau being ya. Atau dia juga kalau kita terjemahkan verb ini artinya adalah action, artinya adalah tindakan atau action. Oke.
Now we are going to see page 88 ya. Chapter 7 kita mulai dengan melihat halaman 88 ya di buku ya. So we have this picture ya, we have the picture of an elephant ya. Nah, kita lihat, Anda dengarkan, saya akan membacakan paragrafnya ya. Elephants are the heaviest land animals. They are also intelligent and have good memories. Most of them live in Africa and Asia, such as in Lampung, Indonesia. They use their long trunk almost like an arm to put food and water in their mouths. They eat grass and plants. Ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini dia ada elephants are the heaviest land animal, satu kalimat ya. They are also intelligent and have good memories, dua kalimat ya. Most of them live in Africa and Asia, such as in Lampung, Indonesia, kalimat ketiganya itu ya. They use their long trunk almost like an arm to put food and water in their mouths, itu kalimat keempat ya. Dan kalimat kelima adalah they eat grass and plants. Okay, so this is the paragraphs ya. Nah ini caranya, this is how you can describe something. In this case you describe elephants ya. Jadi walaupun di gambarnya itu gajahnya satu ya, elephant ya. Tetapi kalau kita menjelaskan binatangnya secara umum ya, gajahnya secara umum ya, gajah di mana saja di seluruh dunia, maka kita tidak bisa nulis elephant, kita harus nulisnya elephants atau umum ya. Generic participant ya, not specific participant. Oke? Okay? Ya. Nah, pertama ya, kalimat pertama itu subjeknya adalah elephants ya, elephants. Oke? Okay? Gajah ya, elephants. Di sini jamak ya. Gajah secara umum. Nah, kemudian kita ke elemen yang kedua, di sini ada are ya. Are ini kan salah satu kata kerja ya, tapi itu termasuk kata kerja being atau state ya. Jadi bukan kata kerja action, tapi kata kerjanya state or being ya. Elephants are. Nah, di sini ya saya mengingatkan kita harus ingat mengenai concord ya. Jadi concord itu adalah kesesuaian antara subjek dan verb. Jadi kalau subjeknya elephants, maka to be-nya are. Karena dia conquered, kesesuaian. Jadi kalau kita nulis elephants is salah ya. An elephant is betul. Elephants are betul ya, itu conquered ya. So elephants are the heaviest land animal ya. Di sini ada kata heaviest. Nah, kata heavy, heavier, heaviest nanti kita akan bahas di bab selanjutnya ya. Kalau saya tidak salah bab 9 ya, nanti ada ya. Good, better, best, happy, happier, heaviest, happiest ya. Kemudian beautiful, more beautiful, the most beautiful ya. Nanti ada pembahasannya mengenai adjektif atau kata sifat. Oke. Okay? The heaviest land animals ya, jadi binatang darat terberat, bobotnya terberat ya, the heaviest itu. Oke. Okay? Nah, itu adalah kalimat pertama ya, subjeknya elephants, kemudian verbnya are, elephants are, bla 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 ya. Nah, sekarang kalimat kedua, the second sentence ya. They are also intelligent and have good memories ya. Oke. Okay? Nah, jadi kalimat kedua itu subjeknya adalah pronoun they, mereka ya. Kenapa? Ya sebab kita menghindari repetition ya, menghindari pengulangan. Oke, jadi kita tidak tulis kalimat pertama elephants are the heaviest land animals. Kalimat kedua elephants are also, tidak perlu ya, tidak perlu. Jadi kata elephants di kalimat kedua kita ganti dengan kata they karena maknanya sama. Oke, okay? So they are also intelligent and have good memories. Mereka juga punya sifat cerdas dan memiliki daya ingat yang bagus. Ya, have good
Jadi di sini ada dua kalimat yang disatukan ya. They are also intelligent and they have good memories. Nah, kata they pada bagian yang kedua setelah n dibuang ya untuk efektivitas. Oke. Nah, itu kalimat yang kedua. Sekarang kalimat yang ketiga. Most of them live in Africa and Asia such as in Lampung, Indonesia. Ya, most of them. Kebanyakan dari mereka atau banyak dari mereka. Nah, di sini ada kata them ya, ada kata mereka lagi. Nah, berarti ini juga refer to ya atau merujuk kepada benda yang sudah disebutkan atau diketahui sebelumnya. Oke, jadi most of them itu maksudnya most of the elephants ya. Live, tinggal. Jadi di kalimat yang ketiga ini subjeknya adalah most of them dan kata kerjanya adalah live. Ya, kata kerja live ini bukan state or being tapi adalah action, perbuatan, tindakan. Ya, most of them live. Oke. Kalimat keempat, they use their long trunks almost like an arm. Mereka menggunakan long trunks ya, belalai yang panjang ya, almost like an arm, menyerupai tangan manusia ya. To put food and water into their mouths ya, yaitu menggunakan untuk menaruh apa? Makanan dan air ke mulutnya. Oke. Jadi di sini subjeknya adalah they, kemudian kata kerjanya use, they use ya. Nah, kata kerja use ini bukan to be ya, bukan say or being, tapi dia adalah action. Nah, dan terakhir ada they eat grass and plants. Mereka makan rumputan dan pepohonan ya. Kadang-kadang gajah juga suka apa? Suka duren ya, durennya diinjak kemudian makan ya. Siapa yang pernah lihat tuh ya, ada videonya ya gajah makan duren. Saya kira mau dikerut ya sama pisau, ternyata diinjak saja ya. So they step on the durians and they eat the durian ya. Very very powerful animals. Nah, jadi kalimat ini adalah they subjeknya dan it adalah kata kerjanya. Oke. Nah, penjelasannya di sini ada 5 kalimat. Ya. Kalimat pertama, elephants are the happiest land animals. Kalimat kedua, they are also intelligent and good memories. Kalimat yang ketiga, most of them live in Africa and Asia, ya, such as Lampung, Indonesia. Kemudian kalimat keempat, they use their long tongue almost like an arm to put food water in their mouth, ya. Dan kalimat kelima, they eat grass and plants. Nah, ini kalau kita analisa seperti ini, kita akan jelaskan subjek dan verb-nya. Kalimat yang pertama, elephants are the heaviest land animal. Di sini subjeknya elephants ya. Nah, subjek elephants ini bukan pronoun ya, tapi dia adalah noun phrase. Ya. Elephants, subjek, noun phrase. Kemudian kata kerjanya atau verb-nya adalah are. Are ini termasuk state or being ya. Kalimat kedua, they are also intelligent and have good memories. Di sini subjeknya adalah they. Nah, they ini pronoun ya, kata ganti ya, kata ganti orang atau binatang atau apa saja ya. Kemudian kata kerjanya adalah are. Nah, are ini juga termasuk being ya, bukan action. Kemudian kalimat yang ketiga, most of them. Nah, di sini subjeknya sampai dengan most of them. Ini subjek ya, subjeknya noun phrase, most of them. Kemudian kata kerjanya live ya, live ini adalah action. Nah, kemudian di sini ada kata in Asia, in Africa, and Asia, such as in Lampung, Indonesia. Ini ada keterangan tempat ya, keterangan tempat adverb of place. Bentar, tadi kelewat. Oh, ini ya, also intelligent and have good memories, itu adalah ada yang pelengkapnya. Ya, kalimat keempat, oh ini cukup panjang ya.
Kalimat keempat, they use their long tongue to almost like an arm to put food and water into their mouth, ya. Jadi seperti biasa, ini subjeknya they-nya termasuk pronoun. Kemudian katanya use, ya, menggunakan. Nah, ini use ini termasuk action, ya. Action. Dia long tongue, arm, dan lain sebagainya itu adalah objek, ya. Objek. Kalimat kelima atau kalimat terakhir, they eat grass and plants. Di sini subjeknya adalah they, ya, they-nya pronoun. Kemudian it-nya adalah verb action, dan grass and plants adalah noun phrase, ya. Oke, nah itu untuk elephant, ya. Nah, sekarang ada yang kedua, ya. Objek yang kedua, ya. Objek yang kedua, lihat gambarnya. What is in the picture? Gambar apa ini? Ya, cat. Bukan cat, ya. Cat itu kucing, ya. Cat, Tiger. Ya. It's a tiger, ya. A tiger, ya. If it is one, if it's only one, say a tiger. Tetapi karena kita akan menjelaskan binatang secara umum, as a whole or general, ya, kita nulis tigers, ya. Tigers are the biggest of all cats, ya. They live in the grassland and forest. Their strip coat gives them good camouflage when they hunt. They love meat to eat. Nah, di sini ternyata ada berapa kali? 1, 2, 3, 4, ya, hanya 4 kalimat, ya. Itu adalah adapted from the Little Animal Encyclopedia. Jadi kalau di ensiklopedia, ya, description atau penjelasan mengenai hewan itu stylenya, gayanya seperti ini. Ya, kalau kita analisa, ya, paragraf yang tadi terdiri dari 4. Ya. Pertama, tigers are the biggest of all cats. Kalimat pertama ini dimulai dengan kata tigers, binatang namanya macan atau harimau secara umum, ya. Are the biggest of all cats adalah kucing terbesar. Nah, kalimat kedua, they live in the grassland and the forest. Jadi kalimat kedua ini, kata they ini menggantikan tigers. Jadi kalimat kedua, sekali lagi, kita tidak perlu tulis tigers lagi. Kita perlu misalkan kalimat pertama, for example, in the first sentence, you say tigers are the biggest of all cats. In the second sentence, you say tigers live in the grassland or in the forest. Tidak perlu. Ya, you don't have to say that. So what you have to say is just you can use a pronoun, ya. Bisa nulis atau menggunakan pronoun. Kalimat pertama tigers, kalimat kedua tigers nanti dengan they, ya. They live in the grassland and in the forest. Mereka tinggal di padang rumput atau di hutan, ya, forest. Nah, yang ketiga bagus, ya. Their strip coats, ya. Their strip coats, ya. Jadi coats itu mantel, ya, mungkin bulu, ya, di sini maksudnya, ya, atau kulit, ya. Strip itu bergaris-garis atau bercorak, ya. Jadi bulu mereka yang bercorak, bertotol-totol atau bergaris-garis ini merupakan camouflage, ya. Camouflage itu penyamaran, ya, penyamaran yang tepat, yang bagus, ya. When they hunt, ketika mereka berburu. Jadi kalau di Afrika di padang rumput mungkin kamuflase-nya burung mereka itu coklat, ya, seperti warna tanah, ya. Kalau di hutan di harimau Sumatera belang-belang hitam sama kuning sama orange, ya, karena di sana hutannya seperti itu. Oke. Nah, kalimat keempat, they love meat to eat. Mereka suka makan daging. They love meat to eat. Ya, hanya ada 4 kalimat. Ya, Anda perhatikan step of retoriknya, ya. Oke. Nah, jadi kalau kita jelaskan seperti ini. Ini ada 4 kalimat, ya. Kalimat pertama adalah subjeknya tigers. Ya, seperti Anda ketahui jenis subjeknya tigers itu apa? Noun phrase. Kemudian verbsnya are itu adalah state of being, ya. Kalimat yang kedua subjeknya they, dia adalah pronoun. Kemudian verbnya live, itu termasuk action. Kalimat yang ketiga subjeknya their strip coat, jenis subjek dia adalah noun phrase, dan verbnya
gives ya adalah action. Kemudian yang keempat they love ya, they pronoun love. Untuk gambar yang kedua, wah masih ada 2 gambar lagi. Nah ini ya, ini adalah binatang yang ketiga yaitu bears ya, bears ya. Oke ya. Kalau satu a bear ya, kalau banyak bears ya. So bears have thick fur coats ya to protect them from the cold. Most of them live in northern parts in the world. They are large and powerful. They have a good sense of smell. Some of them eat meat and some of them eat honey. In winter, some bears find a snug place to hibernate. Oh ya, ini ternyata fitur-fiturnya menarik ya bear ini ya. Oke. Oke. Nah, sekarang kita akan analisa, kita akan jelaskan dulu dengan cara yang seperti tadi ya, seperti ini ya. Nah, bisa seperti ini di paragraf pertama atau ya seperti ini ya. Oh, ternyata ini ada beberapa kalimat ya. Bears have thick fur to protect them from the cold. 1. Ya, most of them live in the northern part of the world. 2. They are large and powerful. 3. They have a good sense of smell. Some of them eat meat and some of them eat honey. 5. In winter, some bears find a snug to hibernate. Ya, ternyata ada 6. So we have ternyata ada 6 kalimat. Ada 6 kalimat. Ya, ya, ya. Oke, yang ini. Mana? Oh, yang ini. Nah, oke, ada 6 kalimat. Ya. Nah, supaya lebih enak, Anda bisa apa namanya? Anda bisa lihat di bukunya ya halaman 88. Oke. So, bagaimana kalau kita menganalisa bears ini ya, bears ini gimana nih? Seperti contoh yang tadi analisanya. Oke, ya. Kalimat pertama, bears have thick fur coat to protect them from the cold. Jadi beruang-beruang ini mereka mempunyai thick fur coats ya, bulu kulit atau jaket ya. Lapisan bulu yang tebal to protect them from the cold, yang melindungi mereka dari cold ya, dari dingin. Ya, jadi dalam kalimat ini subjeknya adalah bears ya, verbnya adalah have. Jadi kalau kita tulis di sini subjeknya apa? Kalimat pertama bears ya. Bears ini apakah dia apakah dia pronoun atau bukan? Ya, ternyata bears ini bukan pronoun. Ya, bears ini adalah noun phrase ya. Bears ini adalah noun phrase. Oke. Ya, jadi kita bisa tulis di sini bears itu bukan pronoun, bukan kata ganti, tapi dia adalah noun phrase ya, singkatannya NP aja. Oke, kemudian kata kerjanya apa? Kata kerjanya have, mempunyai. Have ini apakah dia to be atau bukan? Bukan, dia adalah action ya, perbuatan. Itu kalimat pertama. Sekarang kita lihat kalimat kedua ya. Most of them live in northern parts ya. Berarti subjeknya adalah most of them. Oke. Kemudian verbnya live. Verbnya live ya. Ini sama ya, ini juga ini noun phrase. Oke ya, noun phrase dan jenis verbnya live action. Kalimat ketiga. Nah, they are large and powerful. They are large and powerful. Nah, di kalimat ketiga
kita menggunakan pronoun. Pronoun kata ganti ya, I, we, they, he, she, it kata ganti ya, pronoun. Ya. Kemudian ininya to be. Being. Oke. Kalimat keempat mana ya? They have a good sense of smell. They have a good sense of smell ya. Jadi they subjeknya, kata kerjanya have ya. Jadi have, they ini sama ya, pronoun. Kemudian have-nya adalah action. Ya. Kalimat kelima ya. Some of them eat meat ya. Some of them eat meat. Some of them sebagian dari mereka ya, ini adalah noun phrase. Noun phrase. Kemudian eat itu makan ya, action. Itu adalah kalimat kelima. Dan kalimat terakhir, in winter some bears find a snug. In winter some bears ya, ini adalah some bears ya, some bears noun phrase, find a snug, find action. Oke. Nah, itu ya contoh menganalisa seperti itu. Ya. Nah, objek terakhir adalah monkey ya. Karena di sini kita akan menjelaskan monkey secara umum ya. Monkey in okay. Jadi bukan a monkey ya, tapi kita jelaskan adalah monkeys ya, kita tulisnya monkeys. Monkeys are clever mammals that can solve problems and hold things in their hands ya. They live in group called troops. Monkey eat plants, birds, eggs, small animals, and insects. Most of them live in the forest. Ya. Kita lihat di sini ya, monkey are clever and they can solve problem with their hand and holding with their hands. 1. They live in group called troops. 2. Monkey eat plants, birds, small animals, and insects. 3. Most of them live in the forest. Ternyata ini hanya terdiri dari 4 kalimat ya. Oke. Nah, kalau kita analisa adalah monkeys are clever, they can solve problem. Jadi kalimat pertama subjeknya ada 2 ya. Subjeknya adalah monkey are, monkey ya, verbnya are. Kemudian kata kerja kedua adalah can solve problem. Oh, ada 3 ya. Complicated ya, complex sentence ya. Kalimat yang kedua, dia live in groups ya. Subjeknya they, verbnya live. Kemudian kalimat ketiga, monkey eat. Salah ya. Eat, kurang S di sini ya. Bukunya salah ya. Ini bisa dibetulkan. Kemudian most of them ya. Kita bisa tulis di sini, menganalisanya adalah subject, verb. Artinya, saya ingin katakan ya, yang ingin saya katakan adalah bahwa elemen penting dari sebuah kalimat adalah subjek. Ya, harus ada subjek. Elemen penting yang kedua adalah verb ya, atau kata kerja. Oke. Nah, hubungan antara subjek dan verb ini harus concur, ya, harus sesuai. Jadi kalau subjeknya tunggal, ya verbnya juga sesuai dengan subjek. Kalau subjeknya jamak, ya verbnya seperti sama dengan subjek ya. Nah, itu namanya adalah concur. Oke, itu penjelasan saya. Sekarang kita mulai untuk memberikan tugas ya. Tugasnya Anda lihat di halaman 89. Oke. Halaman 89. Di sini ada tabel yang kamu isi dengan apa? Kamu isi dengan informasi yang ada di halaman 88. Ya. Ini misalkan di sini animal, ini ada kolom nomornya, nomor 1 2 3 4, ada 4 animal, yaitu elephants, tigers, bears, and monkeys. Ya. Itu animalnya ya sudah ada di situ isinya ya.
Nah, di buku ini, di halaman 89 ini, ya, ini adalah cara lain untuk menganalisa keterangan mengenai animals. Kalau saya sebagai guru bahasa itu ya menjelaskannya dengan istilah-istilah bahasa ya seperti subject, verb, dan lain sebagainya. Tapi kalau di sini di buku kita ini halaman 89 menjelaskannya in terms of function ya berdasarkan fungsi kalimatnya. Jadi kalimat itu ya ada yang menjelaskan habitat, ada yang menjelaskan makanan atau food, habitat itu tempat tinggal ya. Ada yang menjelaskan activity ya, apa yang dilakukan, dan ada yang menjelaskan karakteristik ya, karakteristik. Oke. Nah, ini kalau kita buat seperti dalam tabel seperti ini ya. Animal berarti this is the animals ya, ini adalah animalnya sudah ditulis. Habitat, habitat tempat tinggalnya atau dia tinggal di mana ya, kita tinggal lihat. Kita tinggal lihat ke mana. Nah, kita tinggal lihat di sini. Ya. Oh, ternyata kalau kata habitat itu ya, kita harus mencari kata kerja live, tinggal. Nah, berarti di sini elephants itu habitatnya ada pada kalimat ketiga in the third sentence. Most of them live, ya. Kebanyakan mereka tinggal in Asia and Africa, such as in Lampung, Indonesia. Nah, oke, jadi informasi ini ya, informasi ini mengenai habitat ini, clue-nya ya atau petunjuknya, carilah kata kerja yang berbunyi atau bahasa Inggrisnya live. Oke, ya jadi habitat cari kata kerja yang live tinggal, ya. Nah, ketiga food, makanan ya. Nah, oke, makanan ini kenapa isinya grass and plants ya. Kita lihat ke sini ke paragraf. Di sini dalam elephants ini ternyata apa nih? Apa nih? Oh, ternyata ada pada ya pada sini pada kalimat terakhir they eat grass and plants. Jadi clue-nya untuk kata food ini ya, untuk tabel kata food ini cari kata kerja eat ya, makan ya. Oke. Dua atas sudah ya. Kemudian yang ketiga activity, kegiatannya yang spesial ya, kegiatannya yang hebat, yang berbeda dengan apa namanya dengan binatang lain. Ya, kita lihat keterangan yang lain. Di sini isinya use their long trunks to put food and water in their mouths. Kita lihat yang mana? Oh, ternyata yang ini ya, yang kalimat keempat. They use their long trunk almost like an arm to put food and water ya, to put food and water in their mouths ya. Ini spesial ya. Karena cuman gajah yang dia punya trunks ya, punya belalai ya. Oke. Nah, itu ya. Apa lagi? Satu lagi? Ya, satu lagi terakhir, karakteristik ya. Nah, karakteristik ini artinya apa yang dimiliki oleh binatang tersebut dan spesifik tidak dimiliki oleh binatang yang lain ya. Di sini are the heaviest land animal. Nah, oh, ternyata dia adalah kalimat pertama ya, are the heaviest land animal. Ya. Kan ya, binatang darat yang bobotnya terberat. Beratnya ya, paling berat ya, the heaviest. Oke. Nah, itu ya. Oke, jadi sekarang kita akan tugas kamu nanti ya di tabelnya silakan isi di dalam bentuk Word, nanti ada di Google Classroom-nya saya sudah berikan tabel dalam bentuk Microsoft Word. Kamu download dulu, kemudian kamu edit dan diisi ya. Oke. Kemudian kalau tiger gimana? Ya, tiger. Oke, tiger yang mana nih? Tiger. Tigers. Yang ini ya.
So tigers are the biggest of all cats. Ya, tigers adalah the biggest of all cats. Ya, kucing terbesar. They live in grassland and forest. Nah, ternyata ada kata live. Ya, live itu clue-nya untuk apa? Untuk habitat. Jadi kalau habitat ada kata live di sini isinya ya. Kemudian food dan seterusnya ya. Itu adalah tugas pertama. Ya, jadi isi tabel ini. Oke ya. Nah, tugas yang kedua atau tugas yang terakhir ya ada di halaman 90. Oke. Nah, di halaman 90 ya. Nah, tadi kan sudah ada 4 binatang, ya itu tidak boleh ditulis lagi contoh ya. Carilah 3 binatang lain ya. Kemudian kamu jelaskan dalam bentuk tabel dan dalam bentuk paragraf. Itu di halaman 90. Contoh ya, ini contoh juga nggak boleh tulis ya, kamu cari 3 lagi, jadi harusnya tabelnya 1, 2, 3, 4, jadi kamu nulis atau mengisi nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Kita selesaikan tabelnya dulu ya, tabelnya misalkan yang pertama itu rabbit, misalkan yang kedua kamu fish ya, yang ketiga eagles, yang keempat fish ya, atau whatever ya. Nah, tabelnya dulu bereskan, misalkan rabbit, habitat, hidupnya di mana? Dia suka tinggal di, ya kalau apa kelinci liar itu kan tinggalnya di tanah ya, di lubang tanah ya, bahasa Inggrisnya burrow ya. Dia tinggalnya di burrows ya. Food, ya foodnya bagaimana? Oh mereka suka makan carrots ya, suka makan wortel ya, bukan wortel, sorry, wortel. So jadi they eat carrots ya. Activity ya, kegiatannya atau yang dia lakukan yang spesifik atau yang khasnya suka loncat-loncat ya. Ya. Kalau jump itu kan meloncat dengan kaki 2 ya. Kalau hop itu biasanya meloncat tapi kakinya 4-4. They hop. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ternyata ini ada 5 kalimat ya. Kalimat yang keduanya adalah mengenai karakteristik. Jadi karakteristiknya pertama, rabbits are tame animals. Rabbits atau kelinci adalah binatang jinak ya. Kemudian they have 2 long ears ya, mereka punya 2 telinga yang panjang. Nah, setelah kita isi dalam bentuk tabel ini, nah setiap nomor dari tabel tersebut kita tuliskan ke dalam bentuk paragraf ya. Jadi misalkan rabbits are tame animal. Rabbit adalah binatang ya. Rabbit adalah binatang yang apa? Jinak. They have 2 long ears, mereka punya 2 telinga panjang. They eat carrots, mereka makan carrots ya. Mereka makan wortel. Kemudian they hop, mereka bisa melompat-lompat. And they live in burrows. Mereka tinggal di burrows ya, di lubang tanah. Nah, ini posisinya ya. Posisinya bisa disesuaikan. Oke. Ya. Nah, itu ya. Nah, tugas minggu kedua ya, namanya tugas 2. Bisa dilihat di Google Classroom masing-masing, yaitu dalam bentuk file MS Word ya, dengan nama ini, tugas 2.docx. Download dulu filenya, kemudian edit file tersebut, kemudian upload kembali di Google Classroom ya, yang sudah diisi. Kemarin itu saya periksa, ternyata banyak filenya, ternyata yang diupload kosong-kosong ya, belum ada isinya. Oke. Oke, nah itulah seperti itu ya. Ya, seperti itu penjelasannya untuk hari ini. Tugas-tugasnya. Oke, kita lihat dulu ya di Classroom. Kalau sorry ya. Kalau belum jelas, oke, kalau belum jelas penjelasan yang barusan bisa Anda lihat di Classroom ya. Saya tulis di materi penjelasan ya. Materi berarti chapter 7
bagian 2 ya. Chapter 7 ya. Chapter 7. Kemudian pelajari dulu sebelum mengerjakan tugas 2 ya. Nah, itu penjelasan yang barusan. Kemudian penjelasan yang barusan itu yang ini. Yang ini namanya chapter 2 part 2 ya, chapter 7 part 2. Chapter 7 part 2 yang ini. Aduh, ternyata bisa masuk ke 2 mega. Mudah-mudahan bisa masuk. Ya, Pangestu, bentar ya. Pangestu. Ya, silakan yang ingin bertanya, langsung aja di unmute sendiri ya, ini audionya ya, masih ada waktu. Barangkali ada yang ingin Anda tanyakan, silakan. Do you have any question? Ada yang ingin ditanyakan? Bentar ya. What's that? Ya. Ya, Bilkis, silakan. Ada yang ingin tanyakan, Bilkis disampaikan. Kalau misalkan susah bicara ya, susah untuk menyampaikan, bisa ditulis di chat aja. Kalau misalkan, aduh Pak, saya mic-nya tidak berfungsi ya, atau ada sesuatu yang salah ya dengan mic-nya. Silakan ditulis saja di chat ya, nanti saya baca pertanyaan kamu yang ada di chat dan akan saya jawab. Pak, ini saya belum mengerti yang ini gimana. Silakan ditulis saja di chat ya. If you have any question, please write down on the chat. Silakan ditulis di chat supaya saya bisa menjawabnya ya. Nah, kita lihat. Oke. Ya, saya akan mulai buka chatnya ya. Di sini chat Anda, ada pertanyaan nggak? Oh ya, baru absen. Absen. Good, thank you very much. Oke. Ya, kita akan
Demikian penjelasan saya ya, penjelasan kita untuk hari ini ya, mengenai chapter 2 part chapter 7 part 2 ya. Thank you for coming ya. Saya tunggu dulu, barangkali sebelum saya tutup Anda masih ada yang ingin Anda tanyakan ya. Mana? Oke. Materi. Chapter 7 bagian 2. Description, pelajari dulu dan kerjakan tugas 2. 8F semuanya ya. Topiknya chapter 7. File yang harus Anda pelajari adalah ini. Sekali lagi, ada yang jelas, ada yang ingin Anda tanyakan nggak sebelum akhirnya saya akan mengakhiri dulu penjelasan untuk hari ini. Tapi Anda masih terus belajar ya sampai waktunya habis. Yaitu Anda kerjakan tugas yang ada di Google Classroom-nya ya. Saya masih akan, walaupun saya nanti sudah tidak di Google Meet ini ya, tapi Anda masih bisa untuk bertanya ya, baik di sini ataupun di WhatsApp ya. Dikerjakan supaya nanti gak numpuk ya. Kalau numpuk nanti ngerjakannya. Nah, ini tugas kedua. Download filenya, lalu edit untuk menjawab dan upload di kelas ya. Oke. Nanti setelah beberapa kali tugasnya dalam bentuk file ya, setelah selesai chapter 7 atau bab 7 ini, kita tugasnya bentuknya ulangan ya, atau quiz. Oke. Oke, ya. Ya, sebelum saya akhiri, silakan ya. Silakan semuanya untuk membuka ya, untuk membuka apa namanya? Untuk membuka videonya masing-masing. Karena saya akan screenshot ya, akan saya foto dari sini biar kelihatan siapa aja yang hadir. Nah ya, biar banyakan. Oke. Ya, oke siap. Nah, kita foto dulu biar ketahuan yang hadirnya.
Ada berapa nih? 2, 3, 4. Oh, banyakan juga ya. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 24. Oke. Oh, ini ya. Baiklah, anak-anak, apabila tidak ada yang ingin kamu sampaikan pada saat ini, silakan Anda bisa hubungi saya saja langsung ya di WhatsApp grup apabila tugas 1 atau tugas 2 ya masih sulit atau Anda tidak mengerti ya. Nah, ini karena kita sudah live ya, sudah hampir 1,5 jam ya. Mungkin semuanya sudah lelah. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Anda hari ini ya. Kita tutup dengan berdoa bersama ya. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan kamu diberi ilmu yang bermanfaat. Kita semua diberi kesehatan, keselamatan ya. Amin, amin. Berdoa ya. Mudah-mudahan kita bisa segera bertemu di kelas asli ya. Bukan di kelas tua ya, tapi kita bisa bertemu di kelas asli. Kamu bisa menyapa saya dan saya bisa menyapa kamu untuk saling berinteraksi. Oh, ini ada pertanyaan, oke? Oke ya. Pertanyaan, Pak, tugas yang bikin paragraf 1 jenis hewan atau semua hewan 3 paragraf? Ya, ini jawabannya. Pertanyaannya sangat bagus ya. Jadi petunjuknya ya, hewannya 3, hewannya 3, oke. Misalkan rabbit, eagle, horses, kemudian komodos ya. Rabbitnya kan contoh ya. Jadi hewannya 3, Kemudian penjelasannya satu hewan, satu paragraf. Masing-masing 5 kalimat. Ya, itu penjelasannya. Oke, thank you. Ya, ya, terima kasih ya. Saya lihat lagi di chat masih ada pertanyaan atau Anda mau atau kamu mau langsung nanya silakan. Mau langsung bertanya silakan di unmute saja dan langsung ngomong, Pak saya mau nanya ini, nanti saya jawab langsung. Anyone? Ada lagi yang mau bertanya? Sudah aja, Pak. Oke ya. Nah, Pangestu nih. Ada yang mau tanyakan? M. Pangestu dan M. Firmansyah. Ada, Pak. Udah. Oke. Oke ya. Silakan. Berarti sekarang saya mohon undur diri dulu ya. Sekarang tugas kamu adalah kembali ke Google Classroom-nya masing-masing. Ya, pelajari lagi dan baca lagi materi yang barusan kita kerjakan. Kemudian kamu kerjakan ya. Terima kasih anak-anak yang baik, anak-anakku semua ya. Kita mudah-mudahan dipertemukan lagi minggu depan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah.